Perkenalkan, saya Anastasia Florentina Siboro dari peserta Latsar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 2 dengan NDH 10. Di sini saya akan mempresentasikan analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai perawat ahli pertama. Di mana untuk tupoksi perawat ahli pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat. Di mana uraian tugas perawat ahli pertama ini terdapat 50 uraian tugas, di mana dari 50 uraian tugas perawat ahli pertama ini saya mengambil 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama itu belum optimalnya pengkajian keperawatan lanjutan pada pasien baru di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua itu belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan handover di ruang rawat inap. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pengajaran pencegahan penularan infeksi pada keluarga pasien dengan penyakit menular di ruang kohort. Kemudian yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan discharge planning pada pasien pulang di ruang rawat inap. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu belum optimalnya pendidikan kesehatan yang diberikan perawat pada pasien dan keluarga pasien di ruang rawat inap. Kemudian berdasarkan 5 isu ini, yaitu di scoring menggunakan scoring APKL, yang mana ada aktual, problematik, layak, dan layak, didapatkan 3 dengan ranking tertinggi. Yang pertama itu belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan handover di ruang rawat inap dengan total skor 20. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengajaran pencegahan penularan infeksi pada keluarga pasien dengan penyakit menular di ruang kohort dengan skor 19. Kemudian yang ketiga yaitu belum optimalnya pelaksanaan discharge planning pada pasien pulang di ruang rawat inap. Kemudian dari 3 isu tersebut kemudian dianalisis lagi dengan USG atau urgency, seriousness, dan growth. Di mana dengan skor tertinggi yaitu yang pertama yaitu belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan handover di ruang rawat inap. Nah, kemudian dari masalah ini dengan menggunakan fishbone itu didapatkan beberapa faktor penyebab masalahnya, yaitu yang dari man-nya atau manusianya sendiri, yaitu perawat kurang memahami prinsip komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan handover, kemudian kurangnya rasa tanggung jawab terhadap ketepatan waktu dinas. Kemudian untuk matching sendiri, yaitu yang pertama kurangnya supervisi langsung saat dilaksanakannya handover secara rutin. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya komunikasi terapeutik saat dilaksanakannya handover. Kemudian yang ketiga, yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi e-rekam medis. Kemudian untuk metodenya sendiri, yaitu yang pertama ada kurang optimalnya panduan komunikasi standar saat handover seperti SBAR. Kemudian kurang partisipasi aktif antar sip saat dilakukannya handover. Kemudian untuk materialnya sendiri, yaitu tidak tersedianya alat bantu seperti formulir SBAR. Nah, kemudian dari masalah utama, yaitu belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat dalam pelaksanaan handover di ruang rawat inap, tadi sudah didapatkan beberapa akar masalah menggunakan fishbone. Yang pertama, yaitu perawat kurang memahami prinsip komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan handover, di mana alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan pelatihan komunikasi terapeutik yang terintegrasi, yaitu dengan dilakukannya dengan menggunakan sesi handover, menggunakan simulasi dengan kasus yang nyata. Kemudian, akan masalah selanjutnya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab terhadap ketepatan waktu dinas. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak terlambat melalui diskusi. Bisa juga dengan melakukan pembinaan secara personal bagi perawat yang terlambat. Kemudian, kurang optimalnya panduan komunikasi standar saat handover seperti SBAR, yaitu alternatif pemecahan masalahnya dengan melakukan penerapan penggunaan SBAR saat handover yang sesuai dengan formulir SBAR yang sudah ditetapkan. Kemudian akar masalah selanjutnya yaitu kurang partisipasi aktif antar sip saat dilakukannya handover. Alternatif pemecahan masalahnya itu dengan melakukan handover dengan teknik team based, bukan hanya dengan satu arah atau dengan
satu orang shift lama dengan satu orang shift baru. Kemudian juga dengan menggunakan metode rotasi peran untuk meningkatkan keterlibatan dalam dilakukannya handover. Kemudian masalah selanjutnya yaitu kurangnya supervisi langsung saat dilakukannya handover secara rutin. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan menjadwalkan supervisi harian atau mingguan oleh kepala ruangan dan menyusun checklist supervisi handover. Kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya komunikasi terapeutik saat dilakukannya handover. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, yaitu dilakukannya in-house training singkat tentang pentingnya komunikasi dalam keselamatan pasien seperti video edukatif. Kemudian untuk akar masalah selanjutnya, yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi e-rekam medis. Untuk alternatif pemecahan masalahnya itu dengan berkolaborasi dengan tim IT terkait penggunaan aplikasi e-rekam medis. Kemudian yang terakhir, tidak tersedianya alat bantu seperti formulir SBAR. Alternatif pemecahan masalahnya dengan membuat formulir SBAR standar yang bisa dicetak atau digunakan secara elektronik di nurse station dalam bentuk template. Mungkin itu saja alternatif pemecahan masalahnya dan analisis isu tupoksi saya sebagai perawat ahli pertama. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah.